Terus ini yang paling berbeda ya saya pikir dengan di Indonesia ya, yaitu India tidak menggunakan ya alat untuk memilih ya ataupun memvoting itu dengan menggunakan kertas. Tidak, Medos. Tetapi India menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Teguh Sofia di channel YouTube ini. Semoga Medos semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, kebahagiaan, serta keberkahan dalam jalannya hari ini dan juga hari-hari ke depan. Dan pastinya kita doakan bagi yang sakit semoga lekas sembuh, bagi yang sedang ada masalah semoga diberikan jalan keluar yang terbaik sesegera mungkin. Baik Medos sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin coba membahas sesuatu yang masih relate dengan isu di Indonesia saat ini. Kita sudah baru saja ya pemungutan suara gitu ya, masih menunggu ya hasilnya yang pasti dari KPU. Ya sambil menunggu itu, yuk kita coba mengulik apa saja sih keunikan-keunikan ya pemilu yang ada di India yang saya pikir itu berbeda cukup jauh dengan yang ada di Indonesia. Penasaran Medos? Yuk tonton video berikut. Medos, kita tahu Indonesia dan India adalah negara yang sama-sama demokratis gitu ya, dan India pun juga Medos akan nanti melaksanakan yang namanya pemilihan umumnya di sekitar April ataupun bulan Mei di tahun 2024 ini ya, sehingga Indonesia bisa dikatakan lebih dulu daripada India Medos. Tapi Medos sadarkah Medos, India adalah salah satu ataupun bahkan bisa saya katakan demokrasi terbesar di dunia, karena dengan jumlah penduduknya 1,2 ataupun 1,3 miliar, mereka memiliki jumlah pemilih sampai 900 juta pemilih Medos. Bayangkan dengan Indonesia Medos ya, kita memiliki penduduk sekitar 270, jumlah pemilih kita sekitar 200 juta. Jadi hampir sekitar ya 4,5 kali lipat ya daripada yang ada di Indonesia ya, jumlah pemilih yang ada di India. Jadi sangat besar. Nah dari situ saja Medos, jumlah suaranya aja sudah berbeda ya. Itu adalah keunikan yang pertama yang ada di India. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya untuk bisa mengatur ya 900 juta suara ini agar bisa tersampaikan ya melalui yang namanya pemilihan umum yang ada di India. Yuk ikuti fakta keduanya. Keunikan yang kedua Medos ya, perbedaan dengan Indonesia adalah kalau di Indonesia kita melaksanakan pemilu secara serentak ya, kalau di India itu bisa dikatakan cukup complicated ataupun sulit untuk dilakukan karena jumlah penduduknya, karena geografisnya gitu ya, ataupun keterbatasan yang lainnya. Sehingga Medos, pelaksanaan pemilu di India itu dilaksanakan selama 39 hari kurang lebih Medos, secara estafet. Estafetnya seperti apa? Ya dari satu negara bagian yang lain ke satu negara bagian yang lainnya gitu Medos. Jadi kalau satu negara bagian ini sudah dilanjutkan dengan satu negara bagian yang lainnya Medos. Nah inilah yang membuat akhirnya pemilu di India itu membutuhkan waktu tidak 1 hari tetapi Medos sampai 39 hari untuk pemungutan suaranya. Menarik bukan? Nah, kalau di Indonesia Medos, ini keunikan yang ketiga ya. Kalau di Indonesia untuk syarat pemilih adalah adanya surat undangan dan juga KTP gitu ya. Di India Medos itu ditentukan oleh yang namanya kartu pemilih ataupun Voters ID yang mana dikeluarkan oleh Election Commission of India. Jadi Medos, orang yang valid untuk memilih adalah mereka yang memiliki kartu pemilih Medos, karena bisa dikatakan banyak ya kartu-kartu lain yang ada di India, tetapi Medos yang benar-benar memastikan dia layak menjadi pemilih adalah kartu pemilih ya. Ini juga mungkin agar bisa dipastikan mereka adalah orang yang tepat, bukan orang yang salah ya sebagai pemilih. Jadi harus ada kartu pemilih khususnya Medos. Yang selanjutnya Medos adalah prosesnya. Jadi agak sedikit berbeda ya, dan prosesnya ini bisa dibilang cukup cepat. Jadi prosesnya adalah dalam proses pemilihan umum di India itu kita masuk ya dari pintu masuk dari TPS tersebut, lalu nanti kita akan dicek ya voter ID kita apakah sudah sesuai dengan gambarnya dengan kita dan identitas kita, lalu akan dicek Medos apakah jari kita ini sudah dilakukan Medos ataupun sudah melakukan pemilihan atau belum. Nah kalau ini sudah diverifikasi, oh masih belum melakukan pemilihan, belum ada tintanya, baru Medos setelah itu ada petugas yang ketiga nanti akan memberikan tinta, biasanya langsung di kuku ini dengan goresan seperti kuas, set gitu. Jadi nggak kayak kita sendiri gitu ya, sampai mungkin terlalu banyak tinta yang tergunakan. Nah kalau di India lebih efisien seperti ini, set gitu ya, yang ada di India. Lalu mereka akhirnya melakukan pemilihan di bilik suara Medos. Nah setelah itu mereka nanti akan keluar gitu ya setelah melakukan pemilihan. Oke Medos, nah kalau di Indonesia kita memilih dengan 5 surat suara Medos ya dalam pemilihan serentak. Di India Medos itu bisa dikatakan cukup simple ya, karena memang sistemnya parlementer. Jadi yang dipilih itu Medos adalah anggota Lok Sabha ataupun dari calon
anggota DPR RI-nya yang berasal dari partai-partai politik. Di India juga multipartai, sekitar 53 partai, tapi ada 2 partai ya yang di sana itu membentuk yang namanya persaingan kuat, yaitu Bharatiya Janata Party dan juga Kongres ya, Partai Kongres ya. Nah, jadi mereka nanti partai-partai kecil akan melakukan koalisi ataupun partai-partai daerah akan melakukan koalisi di sana gitu, Merdos ya. Dan otomatis ya mereka harus mengenal kandidat ya untuk yang masuk di Senayannya versi mereka ataupun DPR RI versi mereka gitu. Nah, partai siapa yang mayoritas dipilih oleh rakyat, itulah partai yang berhak untuk menentukan siapa perdana menteri dari anggota partai mereka gitu. Jadi kalau di Indonesia kita langsung memilih presiden, kalau di India kita memilih anggota DPR RI-nya lah, katakan seperti itu. Baru nanti dari partai mayoritas itulah nanti yang akan menentukan siapa yang akan menjadi perdana menterinya. Tetapi biasanya sudah akan diketahui ya, seperti di tahun 2019 ya, pada saat itu kan dari Partai Bharatiya Janata Party itu menetapkan bahwasannya Narendra Modi sebagai calon perdana menterinya. Kalau Kongres adalah Rahul Gandhi gitu. Jadi kelihatannya sudah di situ gitu ya. Cuman kita memilih dari wakil-wakilnya dulu, nanti dari wakil-wakilnya dari partai mayoritas akan menentukan siapa perdana menteri, dan otomatis siapa yang kalah akan menjadi oposisi yang benar-benar murni oposisi. Oh ya Merdos, saking besarnya pemilihan yang ada di India ataupun pemilihan umum yang ada di India, itu jumlah TPS-nya itu mencapai 1 juta TPS dengan total ya jumlah petugasnya, KPPS-nya itu ataupun petugas pemilunya itu mencapai 12 juta orang yang turun ke lapangan, Merdos ya. Dan oke, saya akan lanjutkan Merdos, ini yang paling berbeda ya saya pikir dengan di Indonesia ya, yaitu India tidak menggunakan ya alat untuk memilih ya ataupun memvoting itu dengan menggunakan kertas. Tidak, Merdos. Tetapi India menggunakan mesin, electronic vote machine atau EVM ya. Jadi bagaimana sih proses kerjanya? Jadi ketika kita berada di bilik suara, nanti kita akan diperlihatkan gambar dari para calon kandidat yang akan duduk di Lok Sabha ataupun DPR RI-nya gitu ya. Nah, dari situ nanti kita akan menekan tombol yang persis ada di samping gambar ataupun nama dari kandidat tersebut. Jadi ada beberapa, kita pilih truk. Nah, nanti ketika kita tekan, nanti akan keluar print out dari pilihan kita. Kita pastikan itu sama. Nanti print out itu nanti printout itu nanti akan masuk Merdos ya ke dalam kotak penyimpanan khusus ya di mesin itu sendiri gitu ya. Dan juga ada satu mesin lagi yang nanti akan menyimpan secara Merdos datanya secara soft file seperti itu. Jadi inilah keunikan yang ada di India, dan pastinya ini ada kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Tapi yang jelas ini mengurangi dari penggunaan kertas yang berlebih gitu ya, layaknya kita di Indonesia ya, sekitar 5 surat suara yang besar-besar, lebar-lebar gitu ya. Dan ya bisa dikatakan cukup memerlukan sumber daya gitu ya yang lebih besar gitu ya untuk menyediakan kertas-kertas tersebut. Merdos, satu lagi keunikan ya, pemilihan umum yang ada di India itu ada Merdos yang kita sebut dengan nota, yang kita panjangkan menjadi none of the above. Tidak ada satupun di atas, alias golput, Merdos. Di India, golput sekalipun diakui dan tombol itu ya berjajar paling bawah ya. Jadi list kandidat ya, nama kandidat, gambar kandidat, lalu tombolnya kalau mau ditekan itu yang dipilih. Tapi ada nota, Merdos, yang nggak ada gambarnya, cuma tulisan itu aja, none of the above gitu, Merdos ya, alias tidak milih, alias golput, alias bingung ataupun apalah itu intinya. Kita bisa klik itu kalau pengen golput di India. Menarik bukan ya, pemilu di India golput masih diakui dan terhitung suaranya, Merdos. Oke, dan ini adalah fakta yang terakhir yang jujur ini saya dapatkan dari teman sekamar saya dan dia benar-benar membanggakannya, Merdos. Apa itu? Yaitu terkait kualitas tinta tanda kita sudah memilih. Kalau di Indonesia kan sekali lagi ini pasti punya saya nih. Ini kan tanggal berapa nih? Tanggal 16 ya. Tanggal 14 kita sudah memilih. Waktu itu ya sudah terhapus ya. Dalam waktu 14, 15, 16 katakanlah 3 hari gitu ya. Tapi Merdos, di India tintanya itu cukup digoreskan sedikit di sini gitu ya. Itu kata teman saya bisa bertahan sekitar 2 pekan, Merdos. Jadi benar-benar nggak hilang dan dipastikan gitu ya, sulit untuk melakukan yang namanya kecurangan ataupun mencoblos 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Ya, jadi inilah keunikan
pemilu yang ada di India, Meros, dan siapa tahu ini kita bisa jadikan sebagai ya sedikit sebagai studi banding ya untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum yang ada di Indonesia agar lebih efisien, lebih cepat, dan yang pastinya tepat gitu ya, mengurangi yang namanya kecurangan dalam pemilihan umum yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih sudah menonton. Bahut syukriya, firmilengge, wallahu alam bisawab gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama saya Muhammad Agus Sofia dari Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dadah Meros.